Selamat sore teman-teman di Blockers. Wah, ini saya mau kedatangan anggota DPRD DIY yang seragam abang itu. Serius banget ya, aduh ngomongin apa soal kebijakan publik. Apa menah? Tapi konon kabarnya DPRD ya harus siap-siap karena di tahun 2024 kan harus ada. Nah, seperti biasa ini yang datang ini adalah Dr. Stefanus Handoko. Beliau adalah anggota DPRD DIY dari Komisi A. Komisi A. Lalu bajunya merah, tapi bukan gak ada logonya Banteng, tapi logonya KKP kembang itu logo PSI. Nah, Mas Stefanus ini kita akan ajak ngobrol seputar itu. Sekarang kan lagi di Demo 2 itu di TV. TV-nya kok banyak sebutnya, itu. Oh, itu harus pindah dari digital, dari analog ke digital. Nah, sebetulnya ada sesuatu yang harus diungkap itu. Yang pertama, kenapa sih harus dipindah menjadi apa? Menjadi digital. Kemudian peralatannya apa? Jangan-jangan ada proyek terselubung. Kita lihat menteri-menteri di mana yang ada di jalan kabinet itu kan kebanyakan juga representasi dari partai politik ya, sehingga kebijakan-kebijakannya itu juga ya mungkin ada pengaruh-pengaruh kepentingan partai politik tertentu. Ya kita masih ingat lah dulu Kominfo itu kan ada apa itu, menurut saya Pak TS itu dulu wah bikin berbagai halnya. Saya udah agak lupa sih, kalau saya dibahas. Nah Mas Steve, ini kan mitra kerjanya Kominfo ya? Ya, Komisi ya. Terus gini Mas, itu program apa sebetulnya digital, dari analog kepada digital itu apa program? Jadi ini program nasional sebenarnya dari Kementerian Kominfo, Mas. Jadi, program nasional? Iya, program nasional. Jadi kalau kita melihat dari sisi regulasinya memang tercantum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Omnibus Law? Iya betul. Jadi ketika kita melihat regulasinya, apa sih yang menjadi dasar pemerintah getol untuk mendorong ini? Ya. Dan dari sisi apa kementerian yang membawahi juga kencang juga ya untuk bagaimana mengimplementasi ini. Ternyata kalau kita lihat regulasinya memang tercantum, Mas. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu di pasal 60A itu memang tertulis, Mas, bahwa 2 tahun setelah undang-undang itu disahkan, artinya 2 November 2022 itu bahwa 2 November ya? Iya, jadi TV analog itu harus dimatikan dan sudah beralih ke siaran digital. Artinya apa? Artinya ya mau nggak mau masyarakat juga harus dituntut untuk bisa memiliki peralatan yang sesuai ya, yang bisa bertransformasi dari analog ke digital. Dari digital ke analog. Kalau kita bicara mengenai peralatannya, karena kita melihat bahwa TV yang di masyarakat secara umum loh ya. Kalau kita melihat bahwa Indonesia itu kan angka kemiskinannya juga cukup tinggi. Kalau kita bicara Yogyakarta sekitar 11% ya Mas ya. Betul. 11% dari angka jumlah penduduk itu lumayan. Dan kalau kita lihat data BPS Jogja ya, 1,2 jumlah kakaknya, 1,2 juta kakak. Anggap aja dari kakak itu anggap 10% lah, berarti 120.000 kakak yang dalam kategori miskin. Ya kan? Kalau kita lihat pakai formula. Jadi kalau TV itu miskin. Dalam arti dia punya TV analog. Kalau TV analog ya. Kalau TV saya yakin semua keluarga saat ini kemungkinan besar mungkin 95% bahkan 98% per masing-masing kakak memiliki TV. Iya. Nah jenis TV-nya itu kemungkinan besar tidak semuanya adalah TV digital. Yang juga bukan itu bayarnya. Ya itu yang tipis kalau ditembok bukan. Itu bukan TV digital. Bukan. Ada yang masih berteknologi TV analog. Jadi kadang-kala saya tenang-tenang saja TV saya di rumah sudah flat kok. Flat. Bukan dari flat atau tabung ya, tapi dilihat dari kemampuan dari TV-nya itu untuk menerima dan mengolah
sinyal yang diterima dari antena gitu. Oke. Jadi kadang-kala pemerintah ada sedikit, kalau menurut saya ada miss di situ, karena yang dibicarakan tadi seperti Mas Dwi bilang, Pak, dengan TV digital gambarnya jernih. Oh iya, jangan ada semutnya. Suaranya didengar dengan sangat jernih. Tapi dia tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang tidak punya TV digital apakah bisa langsung menikmati itu. Jangan sampai warga masyarakat yang di pinggiran dalam kalangan rentan, miskin, itu kan dia nggak dongkep dengan berita-berita semacam itu, tidak tahu, tidak gimana. Tahu-tahu besok TV-nya nggak bisa disetel, nggak bisa dilihat. Oh, sama semua malaysianya. Oh gitu. Jadi semua saluran itu nggak bisa. Jadi dimatikan di analog Iya, sistemnya. 2 November itu semua sudah dimatikan. Jogja kapan? Kan pertanyaannya pasti Jogja kapan? Jogja itu Agustus. Jadi bulan April ini ada tahap pertama. Tahap pertama di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi beberapa bagian gitu ya. Dimasuk dalam tahap pertama. Sudah mulai tanggal 31, tanggal akhir April itu sudah habis selesai. Nah nanti awal bulan ini udah proses nih. Kalau Jogja berapa? Jogja Agustus akhir harus sudah selesai. Akhir Agustus 2022. Kita warning dulu. Teman-teman warga Jogja, ini informasi cukup penting bahwa di akhir bulan Agustus itu batas terakhir TV harus pindah ke digital. Itu sinyal analognya, sistem analog mau dimatikan. Nah, nanti kita lihat gimana cara pindahnya. Terus pemerintah maksudnya apa untuk pindah itu? Terus gimana Mas kalau misalnya kita nggak pindah ke kita nggak bisa nonton siaran TV? Jadi program dari pemerintah ini penting. Dari pemerintah pusat ini penting dari beberapa tahun yang lalu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu muncul, sebenarnya sudah ada keinginan untuk merapikan kita frekuensi yang kita miliki. Karena kan frekuensi kita itu kan terbatas. Dan seluruh dunia pun frekuensinya terbatas. Dan itu di blok masing-masing kegunaannya, ada untuk telekomunikasi, operator telekomunikasi, untuk televisi dan lain-lainnya. Dan itu terbatas sekali. Dan waktu dulu proses pengaturannya masih belum efisien, masih semrawut gitu ya itu. Nah, terus salah satu tujuannya adalah bagaimana merapikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita dengar Pak Jokowi selalu bicara revolusi industri. Betul kan? Revolusi industri. Oh, revolusi industri ya. Revolusi industri 4.0. Bahwa apa namanya Indonesia akan mengarah ke sana. Sedang dipersiapkan infrastrukturnya, sudah disiapkan segala macam ya, regulasinya, infrastrukturnya, anggarannya dan seterusnya. Nah, salah satu hal yang untuk menunjang proses revolusi industri itu berhasil ya, di salah satunya adalah perapian infrastruktur, perapian frekuensi. Kenapa itu perlu dirapikan? Karena ada 5G. Kan kalau sekarang 5G ya, 4G kan sudah banyak digunakan. Kalau kita bicara mengenai revolusi industri 4.0, bicara terkait dengan speed internet yang cukup kencang, berarti kita bicara terkait dengan fase yang baru kan, 5G, 5G. Jadi, nah, di mana operator seluler itu membutuhkan frekuensi yang nantinya digunakan untuk running jaringan mereka, 5G mereka. Padahal sekarang itu 5G-nya lagi dipakai oleh analog Mas, gitu. Jadi sebenarnya tidak hanya bicara mengenai semut di TV, ya kan? Bukan masalah kejernihan di TV, tapi juga ada plan jangka panjang ke depan bahwa kita akan lari lebih cepat lagi dengan internet cepat. Tapi Mas, ada masalahnya. Masalahnya bentar. Teman-teman, ini informasi cukup penting bahwa jadi channel analog itu mengambil frekuensi yang harusnya masuk ke dalam tataran 5.0. 5G. Jadi bukannya mengambil, tapi mereka sudah menduduki, menggunakan itu. Nah, kalau ini dikembalikan ke 5G-nya, bukan dikembalikan tapi tidak dipakai, digeser. Jadi teman-teman di di TV analog itu dipindah ke digital, berarti kan frekuensi yang dipakai frekuensi 700 MHz itu kan kosong. Ketika kosong, teman-teman dari telekomunikasi, operator seluler bisa masuk ke sana sehingga membuat jaringan menjadi lebih cepat, bisa yang nantinya jaringan internet akan lebih cepat, lebih cepat ya. Jadi itu tujuannya arahnya ke sana. Terus bisa lebih banyak ya
membangun. Betul, jadi frekuensi dengan frekuensi digital, penggunaan frekuensinya lebih efisien, jumlah bandnya lebih sedikit dipakainya, itu efisiensinya. Nah yang jadi sorotan buat saya, karena kalau kita melihat ada janji dari pemerintah bahwa akan ada Siapa yang janji? STB, Pemerintah pusat janji bahwa akan ada penyediaan STB gratis. STB itu apa? Set top box. Oh, Jadi set top box. alatnya untuk mengkonvert Memindah dari sistem dari frekuensi digital, dari siaran digital itu masuk ke perangkatnya itu, kemudian TV analog yang tadinya analog bisa menerima siaran TV digital, sehingga tidak terpakai analognya ya. Sehingga dia bisa menyaksikan siaran TV Melalui saluran digital. Ya, begitu. Tapi programnya sama tuh. Kalau saya ngelihat TV nasional, TV itu sama, cuman hanya tampilannya lebih jernih dan Nah, mereka itu program TV nasional itu juga dia menggunakan sistem digital ya. Bersekarang mereka juga proses, jadi dari semua sisi, dari hulu maupun hilir semua sekarang berproses untuk bermigrasi ke dari analog ke digital. Di TV nasional juga sama, dia membeli peralatan. Bagi yang tidak mampu membeli peralatan, dia menyewa ke grup TV nasional yang besar. Contohnya Media Group, kemudian RCTI, kemudian MNC, dan lain-lain. Mereka dia memiliki anggaran untuk investasi perangkat. Jadi itu digunakan oleh TV yang lain berlangganan. Terus masalah STB tadi gimana Pak STB? Jadi STB itu katanya 6,7. Kemarin sih mendengarkan 6,7 apa? Juta. STB 6,7 juta unit ya. Jadi 2020 atau 2021 saya mendapatkan informasi bahwa ada 6,7 unit, 6,7 juta unit STB akan dibagikan oleh pemerintah. Gratis ya? Gratis. Dalam hari ini nanti kerjasama dengan penyedia multiplexer ya, penyedia yang tadi saya bilang buat Media Group dan kawan-kawan. Mereka nanti memproduksi berapa ratus ribu masing-masing gitu kan. Terus dibagikan kepada warga miskin, kelompok rentan, dan seperti itu. Jadi khusus dibagi buat warga-warga yang maksudnya dianggap ya. Emang kalau beli mahal ya Mas? Beli sekitar ada range-nya macam-macam, tergantung kualitas dari 250.000 sampai. Jadi kan menjadi catatan bahwa yang memiliki TV tabung itu kan bukan orang mampu biasanya. Iya. TV analog itu yang memiliki orang-orang di bawah prasejahtera ya, semacam itulah ya. Maksudnya orang-orang yang masih kelompok rentan dalam kategori miskin. Nah itu kebanyakan adalah warga yang di tengahnya memiliki keterbatasan untuk bisa membeli digital. Kita berbayar Mas, gitu. Misalkan kita ngelihat di salah satu wilayah yang dia penghasilannya sangat minim, kemudian pekerjaannya petani, hiburannya hanya TV. Hiburannya TV kan tidak kebayang dia ke mall, kebayang dia nonton di bioskop, habis bertani, berladang, ya kan, pulang lele ngopi, terus dari cemilan nonton TV sebentar, iya, dulunya dia bisa ngeliat wah hiburan, walaupun gambarnya kemerayat, tapi mereka senang ada hiburan tetap. Dengan janji buat TV gratis, TV-nya jernih, suaranya jernih, mereka kan belum tentu tahu. Yang pertama belum tentu dia tahu, yang kedua dia belum tentu dia mampu untuk membeli peralatan STB-nya itu loh. Yang menjadi persoalan buat saya, jangan sampai muncul isu bahwa sekarang orang kiri, orang miskin, orang-orang yang tidak mampu tidak bisa mendapat penghiburan dari TV. Karena dia tidak mampu beli STB itu. Itu dia. Kalau Jogja dapat jatah berapa Mas? Nah kemarin saya juga bertanya-tanya kita dapat berapa gitu kan. Kalau dari analisa kasar bahwa jumlah kakak 1,2, 10%, 1,2 juta kakak, 10%-nya anggap saja 120.000 warga yang dalam kategori miskin. Karena orang warga Jogja sekitar itu kan 11%, anggap aja segitu, 120.000. Nah sampai sekarang kita belum tahu dari Jakarta itu apakah akan melewati kominfo kita, apa direct langsung ke apa namanya? Kalau basis datanya kan harusnya lewat
pakai data DTKS Pak. Oh, DTKS. Data DTKS dan kerjasama sama Pos Indonesia. Jadi pertanyaannya lagi adalah apakah data itu terupdate? Oh iya. Ya kan kalau kita bicara mengenai data DTKS kan dia naik turun. Kemarin dia bisa aja punya TV digital karena COVID, TV digital ganti. Ya kan yang kemarin jadi apa? Itu Mas yang menjadi persoalan buat kita di masyarakat. Saya memandang bahwa ini penting gitu. Jadi terkait dengan ini penting karena dari sisi tentang transformasi digital penting, perkembangan digital penting, tapi di sisi lain masyarakat ini kondisinya sekarang kan masih COVID ya, masih kondisi rentan ya, penghasilan masih belum stabil, disuruh untuk membeli karena iklan-iklan di media bicaranya adalah diminta suruh beli. Iya kan? Beli saja, beli untuk menikmati, jangan buat bawa TV anak bisa menyaksikan dengan cara membeli. Nah itu yang menjadi kekhawatiran saya karena ada Pak, Yogyakarta masih 11% warganya dalam kategori miskin gitu. Nah Mas Steve, sekarang begini, pertanyaan saya adalah begini, DPRD DIY punya korelasi dengan Pemda DIY. So what you can do, apa yang bisa dengan lakukan dengan lo, misalnya apakah mungkin masa beli SDO pakai dana umpamanya untuk 120.000. Jadi kemarin beberapa waktu yang lalu kita ada rapat dengan Kominfo DIY, Dinas Kominfo. Saya juga bertanya bagaimana alokasinya, apakah sudah ada informasi dari Jakarta terkait dengan alokasi perangkat tersebut kan, gitu. Dan beberapa waktu yang lalu, tahun lalu, saya juga ke Kominfo Jakarta menanyakan juga, terus bagaimana alokasi untuk Yogyakarta, belum dapat informasi jumlahnya berapa yang dialokasikan untuk daerah istimewa Yogyakarta, berapa di Jogja, berapa di Sleman, berapa di, karena kan karakteristiknya berbeda-beda. Nah itu juga belum dapat. Waktu yang terakhir bulan kemarin kayaknya saya juga ketemu sama Kominfo DIY, saya menanyakan hal yang sama. Padahal tadi saya bilang Agustus sudah mulai, Yogyakarta sudah tidak bisa menerima lagi karena terakhir batas itu kalau misalnya Yogyakarta nggak dapat, mungkin nggak bisa mandiri itu. Apanya? Pengadaan STB itu untuk paling nggak 120.000. Saat ini kebijakannya masih adalah yang tadi 6,7 itu nanti akan dispon ke semua wilayah. Nanti tinggal permasalahannya apakah Jogja dapat sesuai dengan harapan kita yang tadi 120.000 atau dapat berapa? Yang saat ini kita belum dapat datanya. Saya berharap yang minimal 120.000 itu kita dapat. Nah, seandainya nih, ini kan ngomong yang pahit Mas. Seandainya Yogyakarta di waktu mepet itu nggak dapat katakannya begitu ya, secara nasional. Kemudian apakah DPRD DIY mampu kalau ada relokasi anggaran atau kerjasama dengan pemerintah mengambilkan dari APBD atau apa, ada nggak planning rencana kayak gitu? Sampai saat ini belum ada. Jadi anggaran untuk bagaimana kita menyediakan perangkat itu belum ada. Itu yang menjadi kekhawatiran saya gitu kan, bahwa jangan sampai muncul riak-riak tidak hanya di Yogyakarta, sebenarnya di nasional. Bagaimana teman kita petani kita di Kalimantan, Sulawesi yang hanya di Jogja sendiri lah, yang 11% itu apakah benar-benar di rumahnya ada TV digital, bukan bentuknya hanya flat ya alatnya, tapi bisa menerima siaran digital. Dapat itu mungkin kan dalam politik anggaran, misal mengalokasikan, merelokasi atau menggeser, kalau mungkin atau tidak mungkin bisa jadi mungkin terkait dengan konsensus politiknya kan. Balik lagi kalau dilihat bahwa ini sangat urgent, penting, dan teman-teman di Malioboro 54 juga menyatakan hal yang sama, ya, bersuara yang sama. Kita bicara dengan eksekutif gimana terkait ini. Nah, harapan saya dinas terkait itu sudah memitigasi apa aja yang mungkin timbul, langkah apa yang harus dilakukan, apakah kita bisa memberdayakan kampus yang segitu banyak untuk membuat ya kan dengan paket yang lebih hemat lah gitu kan. Masyarakat tidak terobosan ya, kita kan tidak butuh bentuk yang wow, tapi bagaimana masyarakat itu bisa menerima itu kan yang paling penting. Kita punya
punya kampus yang sungguh luar biasa banyak di Yogyakarta. Masa sih nggak bisa bikin alat kayak gitu? Maksud saya bagaimana kita bisa bersinergi gitu. Dari Jakarta seperti apa strateginya gitu. Tadi ada apa anggaran untuk pembelian perangkat yang gratis kan, ada nggak untuk ya itu bikin inovasi yang mendorong kreativitas di lokalnya gitu. Tapi kalau Agustus ya udah sebentar lagi Mas, sekarang sudah mantap mau saya yakin banyak Mei, Juni sangat mepet. Nanti ya mau nggak mau kita harus informasikan bahwa tidak hanya sekedar kita bisa menikmati ketika proses migrasi dengan otomatis, tapi kita harus ada effortnya. Effortnya adalah ya kita punya, kalau yang belum punya perangkat ya harus beli. Iya, Mas. Tapi kalau lewat jalur partai politik bisa dapat kali ya? Minyak goreng bisa dapat 10 tahun. Jadi kalau PSI belum punya Mas, jadi kita PSI ini kecil ya. Jadi sama tahu. Baik teman-teman di Blockers, tidak terasa sudah setengah jam kita ngobrol dengan Mas Steve tentang ini. Menarik sebenarnya, kita bisa lebih gali lagi secara periodik bagaimana perkembangan STB, karena mau tidak mau setiap rumah sekarang punya TV. Nonton Ikatan Cinta, nonton segala macam itu, macam-macam. Ya, kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih, salam di Blockers.